tengahnya Mas Arif ya. Masya Allah. Kalau di kalau di kalau di poster itu, oh ya teman-teman, ini udah live di Facebooknya Mas Arif nih. Nanti kalau teman-teman yang nggak masuk, nanti masuk bisa live di Facebooknya Mas Arif. Untuk kebetulan di poster saya sebagai ketua Jogja Berdaya sebenarnya sudah selesai di 2019 akhir sebenarnya. Jadi serahkan ke Mas Anggoro. Itu saya kebetulan diamanai di Jogja ya, di Jateng dan DIY. Jadi belum sempat maksimal kan beberapa hal termasuk ada pandemi itu. Semoga pandeminya segera berakhir. Jadi saya bisa keliling-keliling Jawa Tengah dan Solo Jawa Tengah dan seluruh Jawa Tengah DIY. Gitu. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Welian untuk sekaligus perkenalan. Ya sebelumnya Mas Welian ini teman saya di cukup lama. Dulu pertama kali ketemu di Jogja Berdaya Mas Welian ya. Di Jogja Berdaya isi beberapa tempat dari dari Jogja, kemudian Sleman sampai Bantul, itu 3 tempat, nanti berapa kali. Terima kasih sekali Mas Welian sudah berkenan pada malam hari ini mengisi tentang marketplace ya. Kebetulan sangat berhubungan dengan usaha saya juga. Ini bukan promosi ya, memberitahu kata satu teman. Bukan promosi ini, memberitahu gitu ya. Promosi juga boleh Pak. Saya berdekatan usaha saya yang sudah hampir 15 lebih dari tahun 2003 gitu, sampai sekarang ya, termasuk mensupport usaha saya juga, artinya menaikkan cukup lumayan dari tahun 2008. Saya awal-awal adalah Lazada kalau nggak salah, itu menaikkan penjualan luar biasa sebenarnya. Awalnya ketika orang jualan di Facebook, kemudian ada beberapa kekurangan di Facebook pada waktu itu, diantaranya ada penipuan-penipuan kalau nggak salah, nanti Mas Film bisa nerangin. Kemudian muncullah Lazada dan kawan-kawan gitu kan. Sampai pada akhirnya penjualan di tempat kita sangat signifikan. Sampai hari ini pun sedikit info, di tempat saya itu 70% Mas yang masuk dari marketplace. Jadi kalau saya di wilayah Wonosari gitu kan, Gunung Kidul, itu all 70% itu barangnya dari marketplace. Terutama fashion ya, baju-baju itu ya. Kemungkinan daerah lain agak berbeda, tapi kebanyakan hampir sama Mas. Bahkan saya dengar terakhir info dari Shopee itu 90% barangnya, saya sebutkan merek ya, barangnya JNT itu dari Shopee. Terakhir itu kan, infonya hampir 2 juta barang per hari itu dari Shopee. Kalau di JNE ada dibagi 3, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak kalau nggak salah. Itu. Seperti itu pembukaannya. Saya persilakan Mas Wilian sampai selesai untuk menyampaikan materinya, nanti kita bukakan untuk tanya jawab. Gitu nggih Mas Wilian nggih. Silakan Mas Wilian. Saya umumkan sampai subuh ya Mas. Siap, sampai subuh. Saya sudah siap tidur siang tadi 2 jam. Wah, saya yang belum Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi usia ya yang itu sangat mahal, yang tidak akan mungkin kita bayar. Tetapi apabila kita masih diberi usia, itu tandanya kita masih diberi kesempatan. Jadi silakan teman-teman manfaatkan kesempatan usia kita ini ya. Katakanlah kita diberi usia 60-an tahun, manfaatkan sisa usia kita ya yang 30-an ya, berarti tinggal 30, misal kayak saya di bawah 30 ya, tinggal sisanya. Manfaatkan untuk sebanyak-banyak mungkin memperbaiki diri ya, memperbaiki diri, keluarga, tim ya, dan organisasi, supaya kita sama-sama bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku suri tauladan kita yang harus kita contoh. Apapun yang ada beliau ialah suatu kebenaran. Alhamdulillah, terima kasih kepada Gerakan Nusantara Berdaya ya yang telah memberi saya kesempatan untuk sharing apa yang saya alami sejak 2012 ya. Saya sebenarnya jualan di Tokopedia sejak 2012, Bukalapak tahun 2013, Lazada tahun 2015, Shopee Januari 2016 ya.
Terus yang lain kayak Elevenia, Blibli saya lupa ya. Seingat saya Blibli juga 2015. Kemudian yang udah tutup kayak Rakuten itu saya lupa tahun kapan. Ya, kemudian banyak yang lain ya, yang Facebook Marketplace dan banyak itu juga termasuk marketplace ya. Kemudian marketplace ini kalau saya analogikan dia seperti mall online. Jadi mall kayak kalau di Jogja Baru Mau Plaza ya, kan saya di Jogja nih, saya tinggal di kota Yogyakarta. Kalau kita tahu marketplace itu seperti mall online, sedangkan kalau Google itu seperti Jalan Malioboro. Sedangkan kalau Facebook Ads dan Instagram Ads itu seperti sales door to door ya, sehingga cara kerjanya berbeda. Kalau kita berada di mall, kita sudah ada pengunjungnya. Tinggal ketika pengunjung mall itu naik, maka yang masuk ke toko kita juga bisa naik. Jualan di Google yang kata kunci ya menggunakan google.co.id itu seperti teman-teman jualan di Malioboro. Ketika Jalan Malioboro itu rame, maka orderannya kita juga bisa rame. Kalau kios kita itu berada di halaman paling depan di Jalan Malioboro. Ya, itu analogi untuk teman-teman mempermudah. Oh, ternyata saya kalau jualan di Google itu kayak saya jualan di Malioboro. Kalau saya jualan di mall, marketplace itu seperti jualan di Ambarukmo Plaza. Tapi kalau saya jualan pakai Facebook Ads dan Instagram Ads, saya seperti sales door to door yang harus mencari perumahan atau komunitas atau suatu perkumpulan yang kemungkinan cocok dengan produk kita. Itu ya analoginya. Dan kami menggunakan semuanya, ya. Kita juga iklan di Google, iklan di situs-situs besar, di marketplace juga iklan, di Facebook, di Instagram kami juga iklan. Ya, yang belum email marketing, yang belum kami gunakan. Ya, WhatsApp juga kami punya, target kami satu HP mempunyai 5.000 kontak WhatsApp. Jadi pembeli yang tadinya beli di marketplace, kami berikan karena produk kami adalah Iqbal, konsultasi pendampingan di WhatsApp supaya nanti kita tidak ketergantungan dengan marketplace. Karena di marketplace itu ada biaya layanan atau kalau istilahnya retribusi pasar. Ya, kalau kita seorang power merchant itu 1% di Tokopedia. Kalau star seller seingat saya 3,5 ya, atau mungkin sudah naik gitu. Bukalapak juga ada 4-6%. Itu biaya tiap transaksi kita ya. Jadi dia udah ada retribusi pasar. Dan itu baru-baru aja 1 tahun ke belakang ya, dari tahun lalu seingat saya. Tapi betul, data yang dikatakan oleh Pak Ahmad ya saya kemarin juga heran, ternyata orang Wonosari hobi belanja online sekarang. Jadi setelah lockdown itu data di Pak Ahmad itu paket masuk ke Wonosari itu sangat tinggi ya. Itu keren banget berarti ya, teman-teman Wonosari patut bangga gitu kan. Wah, ini doyan belanja online juga gitu. Ya. Dan marketplace ini memang keunggulannya dibanding traffic yang lain itu adalah dia pengunjungnya udah didatengin sama marketplace. Di marketplace itu di Google udah kuat, situs kuat. Kemudian di dalam benak kita dia udah lebih terpercaya daripada situs-situs yang udah ada ya. Jadi dia lebih terpercaya daripada website-website pribadi milik toko online dan bisa COD. Nah, ini juga fakta. Lazada itu ya, saya ngerasain marketplace itu mulai rame ketika Lazada masuk Indonesia tahun 2013 ya. Awalnya saya jualan di Kaskus ya, teman-teman kan pernah ngalamin jualan di Kaskus, kemudian di Toko Bagus, Berniaga, OLX dulu rame ya. Ceritanya dulu saya kulaannya di Tokopedia, Bukalapak, saya jual di Kaskus, kemudian di Toko Bagus, OLX dan lain-lain itu laku dan untungnya masih gede waktu itu. Tapi kemudian Lazada masuk, bisa COD, dia punya ekspedisi sendiri juga. Terus mulai nih orang pada kenal marketplace, dia juga sering iklan di TV. Ya, Shopee masuk Indonesia tambah rame lagi. Ya, dia udah tahu punya segmen market yang tepat ya. Jadi kalau Shopee itu banyakkan customernya itu mbak-mbak dan emak-emak gitu kan. Produk saya yang perempuan tuh lebih laku di Shopee. Ya, karena dia spesifik. Sedangkan kalau Bukalapak itu produk-produk hobi seperti oh ya, ini videonya tolong di-record ya. Wah, ini dah. Maaf saya. Nah, saya pencetin record to the cloud ya.
Jadi sampai mana tadi? Jadi kalau Bukalapak itu produk-produk hobi seperti sepeda, kemudian mancing, touring, naik gunung, aksesoris sepeda motor dan mobil, ya. Ya, jadi tadi saya main ke teman yang punya toko sepeda, memang peminatnya banyak dari Bukalapak, ya, dan harganya mahal-mahal sepeda, ya. Paling murah tadi 5,5 atau 6,5 juta. Paling mahal ada tadi yang saya lihat 20 juta dan semua udah laku. Berarti sebenarnya ekonomi yang tidak terdampak juga ada gitu. Orang yang memang duitnya masih banyak juga ada, ya. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Kemudian teman-teman kalau Tokopedia itu biasanya produknya elektronik dan barang unik, ya. Kalau Shopee lebih banyak di fashion, ya. Jadi itu. Kalau Lazada sama JD.id itu seringnya kerjasama sama brand. Mereka bikin flash sale kayak brand Xiaomi, kemudian Huawei, ya. Itu kemarin flash sale di JD.id, ya. Sama Blibli, ya, kayak gitu. Mereka kerjasama dengan brand-brand resmi, ya. Kalau yang UKM mungkin saya nggak tahu potensinya di Blibli sama JD.id seperti apa, karena banyak kan elektronik. Kalau Lazada masih bagus. Cuma kelemahannya pembayaran di Lazada itu, Lazada, Blibli sama JD.id itu lama. Jadi kita jualan Senin sampai Ahad itu cairnya setelah nyampe di pembeli itu hari Rabu pekan depan gitu. Jadi kita jualan seminggu, kemudian perjalanan di tempat pembeli, kemudian itu cairnya Rabu pekan depan lagi. Ya, jadi kalau yang modalnya masih minimalis, ya saran saya 3 itu dulu: Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Ya, itu gambarannya, ya. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan semua? Karena kita tidak ingin ketergantungan, ya. Bergantung itu tidak boleh dari sumber traffic, ya. Bergantung itu sama Allah, gitu kata Ustadz. Ya. Jadi bergantung itu bukan pada Facebook Ads, Instagram Ads, ya, Google Ads maupun Marketplace, ya. Tetapi kita bergantung dari memang Allah yang baik lagi. Kita harus pakai semuanya. Karena apa? Itu tadi saya ngiklan di Facebook nih teman-teman. Lama-lama kok brand yang saya iklankan dicari di marketplace. Taunya apa? Produk saya yang di marketplace mulai laku. Ya, taunya dari mana? Dari kata kunci merek produk yang saya jual. Ya. Kemudian searching di Google ketemu 1 sampai 10, ya. Atau sampai 5 lah, atau sampai 3 itu isinya marketplace. Dan marketplace ini udah dipercaya orang, ya. Kalau mereka dengan Tokopedia, Bukalapak, Shopee tahu, tapi kalau marketplace mungkin nggak semua familiar dengan kata-kata tersebut gitu. Nah, itu ya secara gambarannya kenapa kita harus pakai marketplace, kemudian kenapa kita tidak boleh ketergantungan dengan marketplace. Saya termasuk tipe yang tengah-tengah, ya, semua dipakai. Karena goalnya kami jualan itu yang pertama kan profit, kemudian yang kedua adalah bangun database. Karena apa? Kita nggak tahu, saya pernah jualan di Rakuten bayar 3 juta dan Rakuten tutup, bangkrut, balik ke Jepang, ya. Database saya lupa saya selamatkan, tidak saya catat waktu itu. Ya, jadi Rakuten itu marketplace dari Jepang itu tutup. Nah, kita juga nggak tahu, ya, nanti suatu saat marketplace di Indonesia ini ada yang bangkrut atau merger, ya, sehingga kebijakannya berubah, kita jadi susah jualan atau tutup, nggak bisa jualan di situ. Makanya kita harus selamatkan database kita, kumpulin. Kemudian kalau pas teman-teman dapat orderan ada resi, itu infokan ke pembeli melalui WhatsApp, ya. Pak, ini kami dari toko ini sudah mengirimkan produknya, kemungkinan sampai di hari sekian, ya. Jangan lupa save nomor WhatsApp kami untuk mendapatkan promo dan konsultasi pendampingan gitu, ya. Kemudian itu tadi, ya, ini ada yang bilang perkenalan, nama saya Welly, ya. Suara gimana, jelas? Masih jelas Pak Ahmad suara saya? Jelas. Oh, jelas, ya. Ada yang bilang nggak jelas. Itu, ya, nama saya ini kayak ada yang bilang belum perkenalan ini, ya. Nama saya William Tanoyo, ya, di Jogja. Saya usaha sejak jualan online sejak 2011 sambil kerja. November 2012 sampai hari ini saya full time jualan online, ya. Kok ya disebut bisnis online juga monggo gitu. Cuma kadang-kadang ya masih nemenin tim, ya. Kalau jualan kan saya masih bantu tim saya jualan. Ya, jadi seperti itu. Jualan saya saat ini ada herbal, kemudian saya juga punya brand celana sirwal, ya, celana sirwal, celana di atas mata kaki. Nah,
Nanti saya tunjukin studi kasusnya. Kemudian teman-teman kita masuk ke materi teknisnya ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus tahu produk kita itu cocok dijual di marketplace atau tidak. Caranya gimana? Kita buka Shopee ya. Ini selalu saya ulang-ulang biar ngelotok gitu. Karena apa? Kalau nggak cocok dijual di Shopee, mau diiklanin kayak apapun ya nggak ada yang beli. Ya kita masuk ke Shopee ya ini teman-teman. Kok gambar saya jadi hilang nih? Nggak apa-apa. Ini di sini ya teman-teman bisa misal jualan produknya apa nih? Ya kawat bronjong lah, bahan bangunan lagi ini studi kasus yang sering saya. Nah kawat bronjong ini bahan bangunan. Harganya juga murah, cuma 80.000. Tapi di sini nggak ada yang laku ya. Ya, ini nggak ada yang laku. Di Terlaris juga nggak ada yang laku. Ya, tandanya produknya nggak cocok dijual di marketplace. Nggak cocok tuh bukan nggak cocok. Nggak cocoknya hanya nggak laku. Transaksinya nggak di sini, tapi transaksinya di WhatsApp. Terus tahunya cocoknya lagi di mana teman-teman bisa cek di Google. Ya, kita buka google.co.id. Kemudian ketik kawat bronjong spasi lokasi misal Jogja ya, kita di Jogja nih. Nah di atas sendiri ini ada iklan, kemudian di bawah ini ada marketplace juga ya, ada. Nah jadi ini tandanya apa? Produk ini cocok dijual di Google. Karena apa? Ada yang iklan di Google. Analoginya, masa ada orang iklan di Google tapi nggak laku ya, nggak laku dan maka nggak menguntungkan, ngapain iklan di Google ya. Biasanya nggak cuma satu nih yang iklan ini ya. Kemudian di sini ada Tokopedia Bukalapak. Nah Mas katanya nggak cocok ya, nggak apa-apa, tapi gunain Tokopedia dan Bukalapak sebagai tempat tempel brosur ya. Jadi sebar brosur di marketplace ya. Jadi kita sebar brosurnya ada di marketplace kayak gini. Dulu malah ada yang pakai nomor HP ya di judul ya. Nah, kayak ini tapi pakainya Facebook ya. Masih ada yang lolos, let's share. Ya, coba mungkin kota-kota lain ada. Nah, itu tadi cara mengetahui produk kita cocok di marketplace atau tidak, atau cocok di Google atau tidak ya. Kalau yang di Facebook Ads ya, teman-teman nah, cek apakah teman-teman sering kena iklan produk tersebut. Kalau sering kena iklan berarti produknya cocok dijual di Facebook Ads dan Instagram Ads. Nah, ini ada yang menggunakan marketplace sebagai tempat nempel brosur, transaksinya di WhatsApp ya. Ini ada nomornya diarahin ke WhatsApp. Kayak gitu caranya. Kemudian kita juga harus tahu potensi penjualan produk kita ya. Karena kita kalau ngasih target ke tim itu harus realistis ya. Realistisnya gimana? Ya jangan misal kapasitas terjualnya di marketplace itu cuma 200 botol per bulan, kita minta target 10.000 ya. Itu bisa realistis kalau misal kita flash sale terus. Cuma untung nggak tuh ya. Saya dulu pernah 2015 sampai 2016an saya ngikutin flash sale ya, termasuk sering dulu belum ada flash sale, saya sering dipajang di halaman depan salah satu marketplace. Itu minta dimurahin terus ya. Akhirnya gara-gara saya nggak paham tentang keuangan waktu itu ya, akhirnya bisnis menurun juga ya. Jadi tetap bisnisnya harus profit. Kemudian balik lagi ke potensi anak. Ini saya buka misal celana sirwal taktikal ya. Saya mau jualan celana sirwal taktikal. Ini potensi pasangnya berapa ya? Nah, kita ketik kata kuncinya, nama produk yang mau kita cari, kemudian kita klik Terlaris. Nah, di sini akan terlihat 110 terjual per bulan, 65 terjual per bulan, 61. Nah, kalau kita pengen jual di harga di atas 150, ya kita sortir di sini 150 sampai 250.000 misal. Karena apa? Pembeli yang punya duit 150 ke atas dengan yang di bawah 100.000 itu beda teman-teman. Ya. Karena apa? Saya kan jualan sirwal itu harganya 250.000 free ongkir.
saya iklan ke kata kunci atau orang yang searching celana sewa murah nggak pernah closing. Oh berarti yang disebut murah itu bukan 250.000, bisa aja di bawah 100.000 ya. Jadi kata kunci itu juga menentukan target market, harga juga menentukan potensi. Nah, ini kita lihat yang jual di atas 150 ini terjual 110, 47 dan sekian, kalau di total kira-kira ya 200. Nah, berarti kita bisa ngasih target tim kalau kita jualan harga 150 ke atas minimal samain ini deh, terjual 100 per bulan sampai hari ini gitu. Ya, jadi kita nggak ngasih targetnya, kasihnya yang realistis ya. Jadi tiap harga itu menentukan target market ya. Sampai sini dulu untuk mengetahui potensi cocok atau tidaknya ya. Kemudian cara mengoptimalkan penjualannya bagaimana? Ya tentu saja kalau produknya udah cocok, ada kompetitor laku, nah kita harus bisa memenangkan kompetisi. Kita mau belanja sesuatu nih, misal saya mau beli celana, saya akan pilih-pilih juga kan, mana yang modelnya cocok dengan saya, mana yang warnanya cocok dengan saya, mana yang bahannya saya nyaman, ya mana yang gambarnya saya suka. Nah seperti itu. Jadi kalau pembeli saja pilih-pilih, ya jangan sampai kita terus nggak mau mikir ya, apa sih keunggulan dari produk dan toko kita, sehingga ketika kita pemain baru di marketplace, kita bisa bersaing dengan produk-produk yang udah laris. Nah, dan kita tidak perlu mengorder sendiri produk kita ya, itu namanya orderan fiktif ya. Dan saya tidak setuju dengan itu. Jadi kalau di awal belum ada penjualan, yang teman-teman lakukan adalah dimurahin dulu ya. Contoh kalau kayak kita bikin toko di offline atau bikin restoran atau tempat makan, itu kan biasanya di awal bikin promo ya, biar apa, ngicipin makanannya dulu. Sama di marketplace juga di awal kita semacam grand opening gitu kan, kita kasih diskon agak besar, yang penting mereka nyoba dulu, dan kalau cocok kita follow up di WhatsApp, moga-moga repeat order ya, atau minimal rating kita mulai naik yang ada di marketplace ini. Seperti itu ya. Jadi di awal kayak gitu ya teman-teman, tidak perlu melakukan orderan fiktif karena memang secara aturan dari marketplace tidak membolehkan, dan itu akan merusak ekosistem kalau semuanya pakai orderan fiktif ya. Kayak ojol itu ya tuyul gitu, pakai tuyul, jadi ratingnya jadi naik tapi karena tuyul gitu kan, yang naik gak ada gitu ya. Jadi, dan itu testimoninya kalau yang dibuat-buat kelihatan kok. Misal tahu-tahu di produk saya misal ada yang terjual 10.000, padahal saya sama kompetitor kata-katanya 200 per bulan. Wah itu dibuat-buat itu. Kalau di harga 200.000, kelihatan dari testimoninya sering sama, dan yang ngasih testimoni juga sama itu. Terus tidak imbang antara jumlah ulasan dengan jumlah produk terjual. Ya jangan lakuin itu ya. Belum lagi kalau ketahuan orang pajak ya, di sortir misal penjualan terlaris ya, di harga sekian, lah itu bisa kena orang pajak dari penjualan terlaris itu nanti ya, kalau udah nyampe ke marketplace. Terus ke cara mengoptimalkannya lagi, selain tadi di awal kasih harga murah dulu, kita harus buka toko ya teman-teman. Tentunya gampang buka tokonya, siapin aja email, siapin saja nomor HP ya, pakai smartphone juga bisa ya. Ya, tinggal nanti buka Shopee, terus di pojok kanan ini biasanya ada daftar. Nah, kalau udah daftar nanti ada notifikasi di email untuk kita konfirmasi email kita. Kemudian kalau sudah teman-teman masuk ke sini, klik jual ya. Klik jual nanti masuk seller.shopee.co.id. Ya, masuknya ke ini dashboardnya penjual atau halaman penjual ini. Kalau di Shopee kayak gini ya teman-teman ya, ini untuk jualan. Kalau yang ini tadi untuk beli produk ya. Ya ini biasanya emak-emak ini ya. Kadang bapak-bapak itu yang jualan di Shopee sudah terlanjur gembira, ada 99 notifikasi. Ternyata 99 notifikasi itu keranjang belanja istrinya ya, 3 orderannya. Terus di awal itu biar bisa upload produk, teman-teman harus setting alamat ya di sini ya. Di alamat saya di sini, di setting aktifkan alamat
tambah alamat baru, kemudian aktifkan ini ya, ini dicentang semua. Ya, ini diisi. Nah, kalau sudah alamat terisi, tercentang, teman-teman setting ekspedisinya ya, pengiriman. Ya, pastikan mengaktifkan ekspedisi JNE dan kirimnya lewat Pak Ahmad. Ya, jadi aktifin ekspedisi yang ada di sini sesuai ekspedisi yang mengirim produknya teman-teman. Nah, baru kalau udah ini teman-teman bisa upload produk. Kalau ini nggak disetting dulu, nanti ketika upload produk di sini, di produk saya, ketika klik tombol upload itu error. Karena belum disetting alamat dan ekspedisinya ya. Jadi nanti tambah produknya di sini, terus teman-teman masukkan produk. Ya, di sini cara mengoptimalkannya adalah kaidahnya yang pertama itu teman-teman menggunakan ya, yang pertama untuk bikin nama produk, memang kata-kata yang ditulis di sini adalah kata-kata yang dicari oleh pembeli ya. Dapatnya dari mana? Yang pertama kita bisa cari di sini, misal mau jualan jilbab gitu kan. Nah, jilbab A, AA, AC, AB ya, itu bisa 0, 1, 2 sampai 9 ya, 11. Nah, ini bisa teman-teman dapat ide judul nama produk dari sini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian dari kompetitor ya, celana sirwal ya. Saya ketika jualan ini nemu kata kunci atau judul produk yang pencariannya tuh cukup banyak, yaitu kata kunci pangsi ya. Jadi sinonim dari celana sirwal itu celana pangsi ya. Oh, saya dapat celana pangsi, terus saya juga tahu selain celana sirwal orang searchingnya celana komprang, celana congklang gitu. Kalau celana cingkrang malah sedikit ya. Nah, itu saya dapatnya dari kompetitor saya itu pada pasang judul apa. Nah, celana pangsi itu kayak gini ya teman-teman. Nah, saya dapat judul itu. Ya, biasanya nah ini celana sirwal pangsi. Nah, teman-teman juga bisa kalau belum ada ide nama produk, gunakan atau riset di judul-judul kompetitor, dicatetin ya yang nyambung ya. Ini ada kargo, order, misal itu ada yang nyari. Nah, itu yang paling mudah ya. Sebelum nanti ada yang lain bisa cari di Google ya, di Google Trend, Google Keyword Planner seperti itu. Nah, kemudian oh ya ingat teman-teman, kita juga harus tahu kapan produk kita itu ramai dicari sehingga kita nggak perlu ngeluh ya. Misal kok lagi sepi, lah memang yang nyari lagi turun. Taunya dari mana? Ya dari Google Trend salah satunya ya. Kalau kita bisnisnya belum lama kan kita belum tahu nih tren produk kita itu lakunya bulan apa. Nah, kalau ini kita lihat mukena itu biasanya lakunya bulan Ramadan gitu kan. Ramadan ya, April ke Mei kan kemarin gitu. Nah, kalau kita tahu lakunya bulan itu bulan-bulan lain ya so-so kayak gini kan, pencariannya segini ya. Terus kalau supaya yang mungkin sekarang lagi ngetren, apakah masih ngetren ya, coba cek sepeda lipat gitu kan. Selama setahun ke belakang, oh ini naik tapi udah mulai turun ya, ya wajar. Kemarin yang jualan sepeda lipat mungkin Juni naik, sekarang udah mulai turun ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi dicek kapan teman-teman laku, sehingga kalau pas lagi sepi itu nggak mudah nyalain kompetitor, kemudian marketplace Facebook ya, kemudian ekonomi dunia lah atau apa, terus ngeluh-ngeluh di grupnya marketplace di WhatsApp gitu. Pahami bahwa pembeli itu di beberapa produk itu ada yang rame ya di bulan-bulan tertentu ya, kayak sirup, sarung itu kan bulan Ramadan, jadi nggak mudah ngeluh ya. Ini data di Google Trend Indonesia ya. Kemudian nanti juga ada di Keyword Planner juga ya. Terus cara tahu kata kunci yang banyak dicari gimana Mas? Nah, teman-teman masuk di Shopee Seller Center, pastikan udah upload satu produk. Kalau belum kan belum ada nih tadi. Nah, ini diisi asal dulu aja, pilih kategorinya sesuai yang cocok. Terus yang penting bisa masuk sini dulu. Teman-teman masuk ke iklan Shopee ya di pojok kiri bawah. Kemudian
klik di sini iklan kata kunci baru ya kalau belum ada. Iklan kata kunci baru. Pilih yang mau diiklankan, misalnya bukunya Mas Latif gitu kan. Buku saya juga ada tapi udah jalan iklannya ya. Nah, kemudian di sini teman-teman klik tambah rekomendasi kata pencarian. Lalu klik tambah kata pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa riset nih, misal celana pangsi itu yang cari berapa gitu kan. Celana pangsi. Oh, 2.946 pencari. Berarti bagi 30 ini kan dalam 30 hari terakhir rata-rata ya. Ya, berarti sehari mungkin hampir 100 orang. Ya, kemudian celana misal sirwal kargo gitu. 777. Nah, buat produsen yang memang kalian bisa bikin barang, kalian bisa ambil data ini ya. Misal mau bikin gamis gitu kan. Gamisnya bahan apa? Ya tinggal ketik gamis pasti nama bahannya. Ya misal Toyobo. Oh, 18.000 pencarian dibagi 30 sehari berarti ada sekitar 600 orang. Tinggal nanti dicek kita mau jualan gamis Toyobonya di harga berapa. Kalau jual di 100 sampai 200, yang beli misal sampai data hari ini rata-rata kompetitor kita 100 per bulan. Oh ya udah kita target 100 per bulan aja itu udah bagus. Terus mau warna apa misal warna hitam, gamis warna hitam misal. Oh yang nyari 27.000 berarti sehari ada sekitar 900 gitu. Oh ya udah nanti tinggal di gamis warna hitam itu kompetitor jual berapa, nah kita mau ikut jual di angka berapa. Nah terus kalau yang belum punya bukan produsen gimana? Ya udah teman-teman cari di sekitarnya teman-teman adanya produk apa, cek di Shopee ada yang laku atau enggak, teman-teman upload di situ ya. Kalau belum bingung judul tadi cari di kompetitor, kalau udah tahu tinggal cek di sini. Ya ini data yang bagus banget. Dan data ini bisa digunakan untuk judul nama produk juga di Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan marketplace lainnya. Bahkan Facebook Marketplace ya. OLX juga ya. Saya sampai ini masih pakai OLX untuk jual barang-barang bekas saya ya. Seperti smartphone ya, kursi kayak gitu. Kursi kantor ya. Seperti itu teman-teman. Terus itu untuk judul yang kaidahnya yang pertama. Yang ditulis di sini adalah yang banyak dicari ya, dipenuhin 100 karakter. Kalau di Tokopedia 70 karakter, Bukalapak 150 karakter termasuk spasi semuanya, Lazada 250 karakter, semua termasuk spasi. Ya, kemudian di dalam judul ya kaidah yang kedua, jangan pakai simbol. Kalau memang nggak diperlukan. Kalau angka boleh ya. Kenapa simbol itu nggak dipakai? Karena mesin itu tidak membaca simbol mesin Shopee ini. Nah ini contoh saya mau jualan empek strip empek. Nah stripnya ini saya kan ada tombol strip ya ini teman-teman sebenarnya di sini ada tombol strip. Nah itu tandanya apa? Stripnya itu nggak dibaca sama kompetitor, sama mesin maaf ya. Ini tak gambar. Ya, jadi ini ada tanda strip ya. Nah, itu tuh nggak dibaca sama mesin. Terus yang kebaca apa Mas? Contohnya ini ya. Celana 3/4. Nah, tanda atau tapi di beberapa produk aja. Nah, sehingga kalau teman-teman pasang judul ada simbolnya, tutup kurung, buka kurung, atau koma, titik, tanda plus, minus dan sebagainya itu dibaca oleh mesinnya Shopee sebagai spasi ya. Itu kaidah yang kedua. Jadi kalau nggak perlu ada simbol di judul ya nggak perlu. Termasuk tadi di kaidah pertama nggak perlu kata tulisan terlaris, termurah dan sebagainya. Kalau memang nggak dicari dan jangan ngaku-ngaku. Kalau nggak termurah kok ngaku-ngaku termurah, nggak terlaris ngaku-ngaku terlaris. Pembeli itu nggak bodoh. Pembeli juga pintar. Dia bisa sortir terlaris, termurah ya. Jangan beri teman-teman dengan gimmick-gimmick yang sana pembeli itu nggak ngerti gitu loh. Ya, mending diisi kata kunci semua 100 karakter. Kemudian yang kaidah yang ketiga, jangan mengulang kata yang sama, ya. Jangan mengulang kata yang sama di judul kita. Supaya apa? Supaya orang yang searching misal
saya tadi bikin judulnya adalah celana sirwal pangsi kargo pria gitu kan. Celana sirwal pria pangsi kargo order gitu. Nah, sehingga ketika orang ketik celana sirwal kargo muncul, celana sirwal ini ya tak ketik aja ya, celana bikin judulnya gini. Jadi nggak perlu mengulang kata sirwal dan celananya. Jadi celana pria order taktikal ya. Taktikal. Nah, jadi ketika orang searching celana sirwal pria muncul, celana sirwal taktikal muncul, celana sirwal kargo muncul, celana sirwal order muncul gitu ya. Karena Shopee itu melihat dari judul ya, yang ditampilin di sini itu yang biasanya yang ada di judul ya, jarang yang nggak nyambung, kecuali nggak ada sama sekali yang jual terus disaranin produk yang lain ya. Jadi lebih baik ini diisi 100 karakter tanpa mengulang kata yang sama, sehingga pengunjung yang masuk ke produk kita bisa dari banyak kombinasi tulisan yang ada di sini. Ya, itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat adalah kata kunci typo. Ya, typo itu pembeli Indonesia yang suka salah tulis. Contohnya apa? Helm. Pembeli Indonesia itu ada yang beli helm tuh ngetiknya helm. Ya, jadi tulisannya helm, bukan HELM tapi HELEM. Itu sampai 17.000 teman-teman, bayangin ya. Yang ngetik helm itu sampai 17.000 ya. Kemudian ada lagi fitness gitu, dia pakai P, orang Sunda mungkin ya. Fitness gitu pernah ada ya, 30 tapi kecil ya. Terus ngetik speaker itu speaker, bukan speaker tapi speaker ya. Speaker Bluetooth. Nah itu kenapa yang typo-typo ini harus dipakai? Karena begini ya, di Shopee itu kalau kita ngetiknya typo kayak gini ya, mau beli fresh cut tapi tanpa H, itu yang muncul di sini itu yang tanpa H juga ya. Yang bawah, kalau yang atas ini kan dipaksa pakai iklan bisa, tapi kalau yang bawah ini flash cut tanpa H ya, ini flash cut tanpa H, ini juga kemudian ada flash cut tanpa H-nya juga di dalam judul. Jadi kalau di Shopee yang typo, kita ketiknya typo, disajiin yang typo. Kalau di Google, misal saya mau beli cari flash cut di sini, saya typo kurang H, sama Google dikasih yang benar. Ya, flash cut yang pakai H. Showing result menampilkan hasil dari flash cut tanpa H. Kalau diklik ini baru hasilnya yang tanpa H. Kalau ini disajiin yang pakai H. Ya. Jadi itu bedanya di sama di Google. Kemudian di Tokopedia kalau untuk Power Merchant bisa riset di sini ya. Ini namanya wawasan pasar. Di sini kita bisa juga melihat kata kunci ya, ini kata kunci yang banyak dicari di kategori produk ini apa gitu. Selain di data iklanku Shopee tadi ya. Nah, sampai situ untuk judul ya. Kemudian untuk kategori teman-teman pilih yang paling mendekati ya. Ini. Terus nulis di judul yang rapi itu kayak gini teman-teman, celana diawali huruf besar. Jadi jangan besar semua itu atau jangan kecil semua, tapi kayak gini. Ini Shopee Mall juga standarnya kayak gini. Ya. Nah, terus urutannya itu yang banyak pencarian, teman-teman cek misal celana sirwal pria ini banyak pencarian di sini, ya teman-teman jadiin itu yang di depannya, celana sirwal pria. Nah, itu berapa pencariannya 13.000. Nah, ini taruh di depan. Kemudian celana sirwal kargo berapa, taktikal. Nah, taktikal 500 misal, terus kargo berapa, nanti disusun sesuai urutannya yang paling banyak dicari sebelah kiri ya. Celana sirwal pria dulu, baru kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Terus pilih kategori yang cocok, terus klik lanjut. Nah, terus ketik deskripsinya. Nah, ini di kopas di awal ya. Judul ini teman-teman copy paste di sini, biar nanti kalau orang searching di Google itu bisa masuk ya. Misal
produk saya lah, produk. Nah, ini produk kami masuk di Google ya, kayak gini. Di Google. Ini toko saya, ini juga toko saya. Dua bisa masuk di Google. Kemudian gambar itu sebelum diupload juga dikasih nama pakai kata kunci biar bisa muncul di sini juga ya. Jadi bukan image sekian atau WhatsApp image ya. Jadi tapi dikasih nama pakai kata kunci yang hasilnya di sini. Biar nanti kalau di searching di Google bisa muncul ya. Karena marketplace situs kuat bisa terindeks di sini ya. Ini produk kami bisa tayang di sini salah satunya. Itu untuk penamaan gambar dan deskripsi ya. Di awal dikasih ini, diulang lagi. Kemudian nanti ke bawahnya jangan kayak cerita tapi cukup ya bahannya apa, satu baris ya, per baris. Dan nanti jangan kaget, akan tetap ada yang nanya meskipun kita udah detail jelasinnya di deskripsi, karena mungkin masih banyak pembeli di Indonesia itu yang indeks bacanya rendah, jadi nggak dibaca semua. Dan mazhabnya mazhab mantep, kalau nggak nanya lagi nggak mantep ya, atau salah, takut salah gitu. Terus pilih merek, kalau nggak ada ya tidak ada merek, bahannya apa, pilih sendiri, gayanya apa, mau bisa sportif adalah ya, asal produknya. Terus untuk harga, nah di harga ini ya teman-teman udah riset ya di kompetitor berapa. Terus jangan lupa, nah yang saya lupa, catat kelemahan dan keunggulan kompetitor. Kalau kita pengen bisa memenangkan kompetisi, kita harus tahu kelemahan dan keunggulan kompetitor. Caranya gimana? Caranya kita kumpulin kelemahan bintang 1, 2, 3-nya kompetitor. Dan jangan sampai kita mengulangi kesalahan itu. Ya. Kita cek dulu ya di kok jualan ribet banget Mas, harus analisa kelemahan keunggulan kompetitor gitu kan. Loh, kita kalau beli produk aja juga pilih-pilih kok. Kita menganggap pembeli kita itu nggak pilih-pilih gitu. Nah, ini kita cek yang di harga di atas 100 ya teman-teman ya, yang sesuai. Kalau yang murah-murah 35.000 kan mungkin udah terlalu banyak dan mungkin marginnya nggak terlalu besar. Kita masuk ke yang 100 sampai 200.000. Nah, itu kita catatin dulu. Dan kelemahan dan keunggulan toko kita nanti ditaruh di deskripsi produk, di deskripsi toko, di tampilan gambar toko yang geser-geser, termasuk di gambar utama produk ya. Nanti saya lihatin insya Allah. Ya, ini kita cek yang ini kita cek bintang 1, 2, 3-nya, kemudian kita catetin kelemahannya dia apa gitu di tiap kompetitor ini. Oh, ini nggak ada ya, bagus nih bintang 1-nya, coba yang satunya. Jadi kan pembeli itu setelah misal kita iklan di atas atau tampil di sini juga bisa, dia kan pilih-pilih nih, jalan-jalan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, biar dia nanti ketika udah jalan-jalan ke sini, balik lagi ke toko kita harus punya keunggulan. Biar dia balik ke toko kita ya. Misal ini cukup bagus nih ya. Jadi ditulisin COD, ada free retur, gratis peci. Nah, kayak gini ini udah ada mulai keunggulannya. Sehingga ketika jalan-jalan ke yang lain dianggapnya nggak dapat bonus, nggak dapat garansi, nggak dapat COD. Ya akhirnya kalau yang cocok akhirnya beli di sini walaupun harganya paling mahal ya di antara baris ini. Ya kayak gitu. Ini cara mainnya udah benar ini yang saya tunjuk barusan. Nah, ini ada bintang 6, bintang 1 ada 6 ya, teman-teman catatin. Sangat jauh foto dari iklan, berarti kita bikin fotonya harus yang sepadan ya, pasti semakin mirip dengan iklan. Terus bahan terlalu tipis ya, kita kasih garansi lah. Misal kalau nggak cocok sama bahannya, mohon tidak diberi bintang 1, tapi boleh retur gitu. Ya, kemudian apa? Nah, itu dicatatin dulu. Jangan jadikan itu kelemahan di produk kita. Kemudian cek juga mereka pakai promo apa, misal harga grosirnya, lalu kemudian biasanya ada vouchernya kalau di sini. Nah, itu bisa kita tiru. Oh, ternyata dia jualnya harga segini karena dapat voucher ya. Seperti itu.
Terus ini kalau kita pengen tampil di yang termurah, salah satu caranya, cuma nggak tahu kadang masih lolos, kadang nggak. Kalau di terlaris ini kan ya memang harus penjualannya bagus. Kalau di harga termurah ini teman-teman ya salah satunya ya di yang termurah gitu ya, pasang harganya. Cuma bisa dibuat kalau misalnya jualan perhiasan terus dapat box ya atau kainnya gitu. Nah kainnya itu diupload di variasi ini, misal bonus namanya tempat perhiasan misal. Nah itu terus di sini dikasih harga misal tempat perhiasannya cuma 30.000. Nah, kode variannya kotak perhiasan. Nah itu varian bonusnya sebenarnya. Biasanya nanti di sini terus kita bisa muncul di 30.000 biasanya ya. Nggak tahu masih sistemnya masih sama atau enggak. Itu contohnya ya. Terus untuk foto produk, foto utama itu diberi tulisan dan dikasih kotakan supaya klik ke iklannya menjadi lebih tinggi ya. Ya betul, seperti kasih harga plastik ya, itu ya semacam trik sih itu. Cuma ya kita harus kalau memang dia beli plastik ya dikasih plastik. Ya jadi di sini di foto utama itu teman-teman pakai foto yang udah ada tulisannya. Contohnya di toko saya. Nah, toko saya ini kan jualan herbal. Jadi orang beli herbal itu kalau hanya beli produk itu ya standar lah. Tapi yang membedakan kalau beli di toko kami, dia akan mendapatkan konsultasi pendampingan. Sehingga itu saat kami tulis di dalam foto utama produk. Kayak gini. Ya. Terus dapat bubble wrap sama box packaging. Kalau di kompetitor belum tentu dapat. Kalau di kami standar packagingnya sudah seperti ini. Ya. Terus dapat bonus-bonus yang lainnya itu ditulis di foto. Terus tulisan COD kayak gini. Dan ini yang dikotakin dan dikasih tulisan hanya foto utama. Terus kenapa yang bawahnya kosong? Ini supaya nggak kepotong kayak gini teman-teman. 11 gratis ongkir dan cashback ekstra. Ya nggak kepotong. Kayak gini. Kalau pas kita ikut promo, terus nggak kepotong tulisan iklan juga kayak gini. Nah, kalau yang bawah ini kita kasih gambar, dia akan ketutupan kayak gini. Jadi gambarnya itu dinaikin sedikit sit. Nah, saya agak kebanyakan sini, cuma ya udah nggak apa-apa. Ini sebenarnya agak turun dikit masih bisa. Ya, itu untuk foto utama saja. Kemudian jangan lupa di tiap produk itu kita upload video. Kenapa? Kadang ada pembeli itu kalau beli itu cari produk yang ada videonya. Dia geser ke bawah, terus klik lainnya, terus centang yang ada videonya. Sini ya, ini diklik lainnya biasanya ada video nih. Nah, dengan video. Nanti yang muncul di sini akhirnya yang cuma pakai video karena dia lebih mantap videonya langsung. Terus aktifkan juga COD. Nah, ini diklik COD karena kadang ada pembeli yang maunya COD. Entah karena dia malas bayar, jauh dari ATM. Nah, itu akhirnya yang muncul di sini yang ada COD-nya aja ya, yang bisa COD. Nah, itu di foto. Terus foto itu diisi 9 ya. 9 ini penuh ya. 9 ini diisi penuh supaya di supaya di kualitasnya tuh naik. Jadi ceritanya dulu gini, saya kan jualan di Bukalapak, judul saya di copy paste kompetitor, kemudian deskripsi di copy paste kompetitor. Di terkait ini ya, di terkait kalau di Bukalapak itu di relevan ya atau apa ya saya lupa, relevansi namanya. Nah, posisi dia itu lebih bagus dari saya. Terus setelah fotonya saya tambahin foto punya saya, karena foto dia lebih banyak, terus saya ikutin, saya tambahin fotonya, terus punya saya juga bisa naik. Nah, itu juga menentukan. Terus ini bonusnya juga diupload yang tadi dijual. Terus oh ya, ini untuk riset foto, kita harus cek di kompetitor itu fotonya produk yang laris itu backgroundnya apa, kemudian kalau fashion yang difoto bagian mana aja.
Jadi ceritanya produk celana sirwal saya itu kalau di Facebook Ads dan Instagram Ads lebih laris yang pakai model. Ya, pakai model bule, fotonya dari kepala sampai kaki semua kelihatan. Tapi kalau di marketplace dari data ini, produk-produk yang terlaris itu fotonya hanya dari pusar sampai ke bawah. Sehingga mas-mas bule yang saya pakai kemarin nggak kepake gitu. Ya, tiwasno saya foto misal ya, terlanjur karena ini ya, cuma nggak apa-apa di Facebook kan masih menguntungkan gitu. Itu untuk riset foto ya. Terus pengiriman ya berat sudah termasuk packaging ya. Panduan ukuran jangan lupa, ukuran paket juga kalau mau dihitung juga silahkan ya. Terus pre-order, kalau pre-order di sini maksimal 15 hari, kalau Shopee, Tokopedia 210 hari, Bukalapak 30 hari. Terus kondisi baru atau bekas ya baru. Terus kalau SKU ini apa? Kode produk aja untuk tim kita. Misal nih ini ada produk warna merah ya, tutup. Biar tim kita memudahkan bedanya merah ini sama merah HP ini gitu ya. Ini kan beda nih. Nah, ini kita kasih misal gamis 1, ini gamis merah 1, ini gamis merah 2. Nah, itu namanya SKU. Dan itu nggak ngaruh ke optimasi, hanya mempermudah tim kita ketika packaging. Nah, setelah produknya diupload dengan bagus seperti itu, baru tokonya kita setting ya. Tokonya kita setting tampilannya. Jadi ibarat kita buka toko retail itu ya produknya disiapin dulu, tokonya dibersihin dulu, dicat ya, macam Indo April dan Beta Maret itu kita perbaiki tokonya dulu ya. Ada di sini ya, toko di profil toko ini ya. Di sini kita bisa harus dikasih logo ya kayak gini ya. Dikasih logo, kemudian dikasih gambar-gambar, kasih video juga bisa, ini salah satunya. Terus di sini ditulis keunggulan produk kita dan toko kita itu di sini ya. Selain di foto produk dan deskripsi produk itu di sini. Nah, ketika kayak gini udah cantik, bagus, baru diiklankan ya. Jangan kebalik ya. Jadi iklan dulu padahal tokonya berantakan, nggak bersih, etalasenya nggak ditata ya. Pembeli itu juga tahu kok toko yang profesional yang mana dari segi foto dan desain-desainnya. Kemudian setting auto reply juga penting ya. Dari pertanyaan yang sering ditanyakan jadiin auto reply. Terus auto reply kalau pembeli habis chatting itu tetap dibales ya, supaya persentase chatnya di sini nggak turun ya, di profil toko ini nggak turun. Jadi tetap harus dibalas ya persentasenya chat ini biar nggak turun. Ya, kemudian itu selesai, etalase itu buat panggilan di kategori toko, terus baru kita iklankan menggunakan iklan Shopee. Ya, kecuali teman-teman mau bikin promosi yang lain, misal di sini ada promo toko ya, ini untuk harga coret ya, kemudian combo hemat ini untuk apa ya, kayak gitu. Nanti bisa teman-teman manfaatin sesuai produknya ya. Kalau di saya karena dia udah harga eceran terendah nggak boleh didiskon. Terus ini kalau ada penawaran flash sale sama promo Shopee ikut aja, moga-moga laku ya. Kalau memang boleh ikut flash sale sama yang punya merek ya. Kalau enggak ya udah berarti kita nggak ikut ya. 11 dan 12 ini ya. Ini ikutin aja, moga-moga ada yang closing dari situ. Terus nanti ada Shopee Fit, ada Shopee Live itu juga dipakai. Ya. Terus kalau ini udah dipakai misal harga coret atau pakai diskon, beli 2 diskon sekian, atau beli ini tambah ini dapat ini gitu, atau terus kita kasih subsidi ongkir, kita kasih voucher toko kalau dia follow. Nah, teman-teman baru boleh iklankan ya. Jadi itu tahapan urutannya di Shopee ya. Nanti Bukalapak sendiri, Tokopedia sendiri. Ya, ini tinggal 3 menit saya percepat untuk iklannya. Nah, iklan tadi kan sampai di sini tuh teman-teman. Nah, untuk modal ini kalau masih pemula ngiklan bisa dari 25.000 per hari. Kemudian kenapa dibatasin? Karena supaya kalau pas sistemnya error atau ada yang jahil dengan kata kunci kita iklan di situ, kita nggak langsung saldo yang ada di saya misal ada 400.000 tadi langsung habis dalam waktu 1 hari ya, tetapi
sesuai batas tiap produk itu biar iklannya jalan 24 jam itu butuh berapa ya. Terus kalau misalnya udah jalan 25.000 cuma sampai jam 12 siang, berarti kita tambah dari jadi produk ini kita kasih modal harian iklan 50.000 per hari. Oh, ternyata tayangnya cuma sampai jam 6. Oh, kita naikin 75, ternyata cuma sampai jam 11. Oh, berarti sehari butuh sekitar 80 sampai 100. Tapi tetap dikasih modal harian. Untuk jaga-jaga ada 2 itu. Terus untuk iklan pilih yang manual ya, karena otomatis ini yang milih mesin hanya melihat dari angka-angka. Padahal yang tahu cocoknya produk kita sama kata kunci yang nanti kita incar itu ya kita. Terus untuk batas waktu di kami nggak pakai, kecuali iklan tuh kita matikan biasanya kalau pas liburan Idul Fitri aja ya kita. Jadi kalau di kami liburannya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Ahad. Kalau tanggal merah lain selain 3 event itu biasanya enggak ya. Kecuali dia jatuhnya hari Ahad ya. Karena hari itu juga kami ada yang beli. Terus di awal ini tadi kan tambah rekomendasi. Ya, jebakan pertama itu ada di sebelah sini. Kadang-kadang orang itu dia milihnya terlalu luas dari produknya ya. Terlalu luas dari produknya alias nggak nyambung. Contoh saya jualan buku Instagramnya Mas Latif. Ternyata di sini muncul kata kunci toko. Wah, yang ngetik toko ini kan nggak jelas. Dia mau beli toko apa gitu. Nah ini kita pilih-pilih dulu. Terus toko buku ini terlalu global, toko online juga terlalu global. Buku bisnis investasi nggak nyambung sama Instagram. Hack ini apa? Ya buku terlalu luas ya. Buku bisnis ya masih masuk. Ya bisnis ini terlalu luas. Shop nama toko saya. Nah marketing ya masih bisa masuk. Buku tulis nggak nyambung sama. Nah kayak gini. Banyak banget jebakan di sebelah sini yang menyebabkan para pengiklan di Shopee itu terus iklannya nggak menghasilkan dan boncos ya istilahnya para pengiklan itu. Karena mereka asal ngikutin aja. Yang penting jalanin iklan moga-moga laku. Padahal nggak tahu ilmunya. Tapi ilmu qobla amal, ilmu sebelum amal. Belajar dulu baru praktek gitu ya. Jadi ini nanti saya jelasin satu-satu sebentar ya. Nah, yang penting ini loh, paling kiri ini kalau salah kesininya lebih fatal dan masih banyak sampai hari ini tuh yang salah gitu. Karena kan saya ada pembeli buku ya, saya ada buku tentang marketplace, ada pelatihan online marketplace, ada pelatihan offline. Banyak yang sebelum belajar itu saya cek mereka sering kejebak di sini ya, di kata pencarian sama di sini tipe pencocokan ini salah ya, sehingga boncos terus ngeluh-ngeluh ya, ngerasa ngiklannya nggak bener caranya, padahal memang karena nggak punya ilmunya salah itu, karena nggak belajar dulu ya, dia nggak baca panduannya, tahu-tahu cuma ngikutin ini ya. Belajar dulu teman-teman ya, biar nggak boncos. Jadi belajar itu kita membeli pengalaman dari guru kita, biar kita nggak salah, nggak melewati jalan yang salah, kita langsung aja lewat jalan yang mulus. Kalau bisa lewat jalan yang mulus, kenapa kita harus ngalamin salah dulu ya? Kalau bisa jalan yang enak, kenapa kita milih jalan yang nggak enak? Itu. Ya, jadi ini dihapus dulu yang nggak cocok. Bisa hapusnya pakai tong sampah, bisa hapus massal gitu. Kemudian kalau udah volume pencarian ini, kalau kualitas pencarian ini abaikan aja, karena ini menurut mesin dan dianggap cocok atau enggaknya ya tak sakarepnya mesin. Tapi kalau saya cek dulu ini nyambung dengan produk saya atau enggak gitu. Ya kayak ini kan masih nggak nyambung, nanti teman-teman pilihin sendiri. Terus volume pencarian ini selama cocok pakai aja ya, selama cocok dengan produknya, tinggal nanti kita tambahin kata kunci yang lainnya. Terus untuk tipe pencocokan ini ada 2, luas dan spesifik. Cuma di sini settingan awalnya luas ya, dan ini menjebak menurut saya. Dan kata-katanya itu memprovokasi gitu kan. Memprovokasi itu seolah-olah kalau luas itu produk kita itu jadi lebih semebar gitu loh, tersebar di banyak kata kunci. Ya benar gitu. Tapi kita harus tahu cara kerjanya dulu ya. Jadi pencocokan luas itu iklan kita akan muncul ketika pembeli ngetik kata kunci yang sama persis dengan produk kita. Contohnya ini ya, Instagram Business Roadmap ya. Ya kalau pembeli ngetik ini bisa muncul. Terus kalau ditambahi kata buku Instagram Business Roadmap itu bisa muncul. Atau Instagram Business Roadmap Latif Setiawan itu juga bisa muncul ya. Itu kalau pakai luas. Tapi kalau pakai spesifik kayak gini ya,
Hanya muncul ketika orang ngetik Instagram bisnis roadmap saja. Ya, mau di depan, kalau di depan ada kata buku nggak muncul, di belakang ada kata misal penulis bukunya juga nggak muncul. Itu kalau pakai spesifik. Nah, kata kunci luas ini cocok dipakai untuk salah satunya kata kunci penyakit, misal jerawat. Ya, orang yang ngetik jerawat kemungkinan yang misal ada obat jerawat, krim jerawat ya, yang berhubungan dengan jerawat akan bisa muncul pada kita. Ya, jenis-jenis penyakit gitu itu bisa muncul. Terus kata kunci contohnya kayak gitu. Terus nama-nama hewan misal ikan gitu ya, itu bisa aja produk kita makanan ikan muncul di kata kunci ikan misal. Cuma ya harus kita pilih-pilih nanti ya, efektif nggak iklan di situ. Ya itu yang kedua cara kerjanya, pencocokan luas dan spesifik ya. Terus di sini ada harga rekomendasi. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama ngikutin dari saran Shopee. Ya, kedua 50% dari budget ini kemudian nanti kita cek di laporan data iklan. Kira-kira kita dapat posisi rata-rata berapa. Biasanya saya dari 50% ya. 50% budget. Kemudian setelah iklan berjalan 1 jam kan nanti data udah mulai muncul tuh. Posisi rata-rata iklan. Nah, itu kemudian kita sesuaikan, misal terlalu di bawah sehingga nggak ada yang klik, berarti biaya iklannya harus kita naikkan ya. Terus kalau udah kita setting biaya iklannya, terus kita aktifkan iklan seperti itu. Nah setelah iklan diaktifkan, nanti kan iklan udah muncul, tapi ingat saldonya di sini ya teman-teman gitu. Nah kalau sudah, nanti baru dibaca data iklannya. Untuk apa? Ya kita tahu jam-jam ramenya jam berapa. Kalau hari Sabtu ramenya jam berapa, hari apa jam berapa, kayak gitu. Itu dari data kata kuncinya ya. Ini saya Nah, ini kan saya modalin semua nih iklannya tuh. Terus ini buat teman-teman yang nonton, kalau lihat kata kunci yang saya incar jangan diklik ya, nanti enggak saya rugi gitu. Nah, ini kan kita bisa cek ya, misal selama di hari apa tanggal 13 hari Rabu itu yang ada grafiknya biasanya di sini kayak gitu. Terus kayak gini ya, hari tanggal misal tanggal 12 gitu, dia paling banyak diklik jam berapa kayak gitu. Itu bisa kita cek, oh yang ngeklik jam 1 kayak gitu. Ini teman-teman bisa cek. Terus nanti jangan lupa ini di-download data secara harian supaya dapat data ya. Data kata kunci pencocokan luas kita itu muncul di mana ya. Ini diklik download data kayak gini. Ya, diklik download data, nanti ada Excel kan di sini. Nah, ini teman-teman buka ya. Kayak gitu. Ya. Ini saya stop dulu untuk ganti share ke Excel-nya. Nah, terus saya tutupin dulu ya kata kunci yang saya injek teman-teman biar aman, karena saya tuh pernah dibom gitu, mungkin entah nggak suka sama saya atau gimana, terus iklan saya diusilin. Nah ini saya amankan dulu datanya. Jadi kalau saya nggak suka menzolimi orang ya. Nah ini produk saya di sebelah kiri ini ada kata kunci yang saya injak, terus ada tipe pencocokan. Nah ini kelemahan pencocokan luas ya, dia kemana-mana ya teman-teman. Kalau spesifik ya ini memang saya incar penyubur wanita kayak gini. Ya, tapi jangan diklik ya, jangan teman-teman incar ya. Oh, Mas Willy itu jengkelin terus teman-teman klik iklannya, jelasinnya terlalu detail misal. Kayak gitu. Saya jadi nambah kompetitor gitu misal. Nah, ini pencocokan luas tuh saya tahu cara kerjanya dari sini teman-teman. Ya. Tuh ya. Itu baru iklan kata kunci ya. Iklan serupa nanti teman-teman bisa dari foto, dari judul dan sebagainya, kemudian iklan toko ada sendiri ya. Shopee sampai di situ ya. Ini udah ada yang ngantuk-ngantuk, ini saya lihat fotonya, dan ini udah jam 9:06, silakan masuk tanya jawab ya. Monggo Pak Ahmad Mutakin ya. Untuk materinya Shopee gitu ya, dan silakan kalau ada pertanyaan. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Boleh nggak Pak Ahmad? Ya.
Ini Habis masih ini apa saya jawabin dari yang chatting ini tadi ya? Iya, iya. Yang situ dulu aja, Mas. Yang banyak foto-foto, Mas. Yang situ dulu aja. Oke. Saya lihat dulu. ke Ini udah ini tadi ya ada pertanyaan orang udah banyak sebut-sebut marketplace dan seperti apanya prospek sekali gimana cara mulainya tadi udah saya jawab tapi caranya ngiklan dari buka toko sampai ngiklan itu udah saya jawab terus perkenalan udah nggak pakai slideshow hari ini terus video udah di share dan di record ya settingan saya salah iya diperbaiki nomor WA saya nanti minta Pak Ahmad ya. Siap. Nanti saya kasih. Yang 25254545 ya. Nah, Pak. Siap, siap. Terus Assalamualaikum, Mas. oh iya, Waalaikumsalam. Salam. Ini pertanyaannya nggak sebanyak kemarin ini. Biasanya kemarin sampai nanya tentang tim gimana. Nah, monggo yang mau nanya. Ya kan yang nanya tadi siapa tadi dulu? Saya Ini Oh, Mas Fikri ya. Silakan Mas Fikri. Nggak usah sambutan, aja langsung. terima kasih dari Bekasi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Willy. Mohon maaf nggak pakai video lagi Ya. karena hal ya. Oke. Lanjut. Mau tanya Mas Willy. Jadi produk saya itu kan sekarang saya main di furniture. Kedengeran ya? Iya, kedengeran ya. Nah, traffic yang banyak masuk ke saya, order yang masuk sekarang masih banyak di Google Ads. Ya. Nah, memang pikiran saya ketika orang nyari di Google, berarti dia sudah minimal sudah siap beli, hampir sama seperti orang yang nyari di marketplace. Iya. Banyak teman-teman saya yang di Jepara juga itu main di marketplace juga, tapi akhirnya malah di sana jadi perang harga, Mas. Jadi kan biasanya kalau kita mau main termurah kan otomatis harus lebih termurah dari kompetitor kan. Nah, misal harga kursi yang tadinya normalnya di Jepara itu 550.000 kayu jati gitu kan. Di marketplace itu bisa ada yang jual sampai 180.000, Mas. Nah, pertama yang mau saya tanyakan gimana sih caranya ngalahin, bukan ngalahin maksudnya bagaimana kita bisa menang dengan yang lebih murah ini, karena memang yang paling banyak dicari kan biasanya orang lebih murah ya. Nah, itu bagaimana? Kemudian banyak yang terutama kalau furniture itu kan sebenarnya bisa banget harga murah, tapi akhirnya kualitas berbeda sih, Mas. Meskipun foto barangnya sama, tapi bisa jadi kualitas kayunya nanti berbeda. Nah, kira-kira kalau model produk seperti ini bagaimana? Terus kemudian saya sebenarnya juga menghindari marketplace karena di situ akhirnya yaitu tadi terjadi perang harga. Selain itu, saya beberapa kali posting untuk mengalahkan yang sudah berbintang-bintang ataupun yang sudah penjualannya banyak itu agak susah. Bahkan sudah coba iklan pun dengan beberapa yang Mas Willy sampaikan tadi juga agak susah menang. Akhirnya mau nggak mau pernah bikin fake order, Mas. Pernah bikin fake order tapi juga akhirnya nggak ngefek juga. Dan yang Mas Willy sampaikan juga terkait pembeli banyak yang nggak baca deskripsi itu juga saya alami. Ada juga yang tahu-tahu pesan ternyata nggak baca deskripsinya bahwa barang ini belum sama finishing dan lain sebagainya. Iya. Nah, kira-kira tadi yang pertanyaan pertama, yang kedua, ketika mulai di awal itu yang paling kita butuhkan itu sebenarnya posting sebanyak mungkin produk, atau kalau di furniture kan produk kan bisa banyak macam-macam sih, Mas. Iya, apakah betul. Kita harus rutin posting setiap hari, atau memang harus di-push sama iklan, atau malah harus bikin fake order agar ada dapat bintang, atau gimana sih, Mas? Dua itu, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya yang pertama tadi,
kalau kita mainnya akhirnya gini, produk saya juga nggak paling murah ya. Saya juga cuma distributor herbal dan yang ini ya, yang produk herbal itu saya cuma distributor. Kalau yang celana saya bikin sendiri. Nah, kita itu harus tahu target market kita. Kalau kita main di murah ya otomatis main target market orang yang memang beli karena harganya murah ya, ada harga, ada kualitas ya. Harusnya mereka juga menurut saya memahami bahwa kalau beli produk murah itu ya kualitasnya belum tentu bagus ya. Jadi biasanya kayak gitu. Tapi kalau mahal ya, kita ketika ngasih harga lebih mahal itu harus bisa menjelaskan ke pembeli ya. Kalau dalam ilmu branding itu ada rational value gitu loh. Kenapa kita lebih mahal? Kayak saya tadi 200.000, tapi kamu dapat konsultasi pendampingan, kamu dapat test pack, kamu dapat e-book, kamu dapat apa gitu. Itu rasional ya, rasional value-nya apa gitu. Nah, misal di kursi Jepangan ya bisa nih lebih mahal tapi sudah termasuk finishing, misal sudah termasuk apa misal, atau bisa custom. Jadi di tulisan fotonya itu ditulis bisa custom gitu ya, dengan motif gitu ya. Di fotonya ya malah ya. Iya, di fotonya itu kasih tulisan bisa custom, termasuk finishing, sehingga pembeli itu tahu. Kayak saya kan tadi kalau produk saya ada tulisan konsultasi pendampingannya. Nah, kayak gitu. Jadi berarti malah jangan di deskripsi ya Mas ya. Deskripsi juga diulang. Oke. Ya, di deskripsi juga diulang gitu. Jadi namanya branding itu kan teman-teman nanti ikut ekosnya Mas Dodi Zulkifli ya, yang The Fantastic Brand itu kan ada the rule of seven gitu ya. Jadi ada pengulangan. Jadi di marketplace itu yang saya masuk pengulangan tadi, di foto ada, deskripsi produk ada, di deskripsi toko ada, supaya orang tuh teringat bahwa kalau beli di toko ini tuh gratis ini, atau sudah termasuk ini gitu. Emang sih lebih mahal, tapi saya yakin sih kalau beli kursi di Bapak, misal kalau ternyata sampai lokasi ada yang ya, terus bisa custom, misal saya sewaktu-waktu pengen ya, terus ada lagi ternyata tahu saya dikasih bonus gitu, dikasih bonus apa dari kayu yang tempat tisu atau apa gitu, tahu-tahu ya, kayak gitu. Bonusnya bisa dijanji, kalau dijanjiin di depan juga ada yang kayak gitu, ada yang tahu-tahu bonus surprise, wah udah lebih mahal dapat bonus lagi, akhirnya dia kan wow gitu. Nah, makanya kalau nggak mau ikut perang harga, di mana-mana itu bangun brand gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar orang searchingnya itu cuma kursi Jati Jepara, tetapi kursi Jati Jepara apa mereknya, jenengan apa gitu kan. Kalau kita pengen keluar dari perang harga itu bangun brand, sehingga lama kelamaan yang dicari itu adalah kursi Jepara spasi mereknya atau langsung mereknya saja ya. Saya di awal juga kayak gitu, kalau dari produsen, dari saya juga ngiklan, kita sering iklan di Facebook, di Google, lama-lama di marketplace merek produk yang kami iklankan juga bertumbuh. Akhirnya kita nggak saingan di kata kunci madu penyubur apa gitu, terus kemudian ini madu apa, tetapi langsung di kata kunci merek pun udah closing karena yang dicari udah brandingnya gitu ya. Jadi bangun brand yang pertama, kemudian yang kedua tadi apa Mas? Jadi lupa, nggak dicatat. Yang kedua tadi apa ya Pak Ahmad ya, lupa kok tiba-tiba ngeblank gini. Yang Mas Fikri. Hah? Yang kedua apa ya tadi ya? Yang pertama kan tentang gimana keluar perang harga. Terus fotonya jangan sama ya, jangan sama persis dengan kompetitor, dikotakin, kasih tulisan. Itu saya sejak 2016 itu udah pakai cara kayak gitu. Ya, sampai saat ini masih work buat kelas online saya, beserta pelatihan offline juga saya minta tolong kayak gini. Gitu Pak, dikasih tulisan, dikasih bingkai kayak gitu. Tapi emang nggak semua orang mau ngerjain ya, misal dari 300 gitu yang ngerjain cuma berapa gitu ya, dan itu cuma foto utamanya aja lagi, tapi yang setor tugas juga nggak mesti banyak gitu. Jualan kok ribet man gitu ya, emang harus ribet karena kita ingin menyampaikan value kita, keunggulan dari produk dan toko kita. Yang kedua apa ya tadi ya, malah lupa, kita juga ngeblank. Yang kedua Mas, yang pertama clear ya, berarti di marketplace pun juga tetap ada apa, orang yang memang nggak mencari murah tetap ada ya Mas ya? Ada, kayak celana tadi Pak.
yang 30.000 juga laku sekian, yang 195 juga laku sekian itu. Cuma kan untungnya ya tergantung teman-teman mau jadi model bisnisnya kayak Lion Air ya kemarin waktu dia masih bisa terbang, yang penting murah tapi jalurnya banyak, atau kayak Erafone itu jual HP kan nggak murah ya, nggak paling murah di marketplace, tapi buktinya dia juga laris gitu. Karena yang ditonjolkan garansi, barang pasti resmi, terus gerainya banyak itu. Untungnya juga gede. Jadi kalau main murah, produknya harus banyak. Kalau main mahal, produknya dikit nggak apa-apa. Yang penting untungnya masuk. Karena biaya usaha kita itu macam-macam. Ada biaya gaji, biaya iklan, ya. Kemudian gaji ownernya, gaji timnya, listrik, dan sebagainya. Kalau untungnya terlalu kecil, tim packingnya terlalu banyak, beban gajinya jadi besar. Itu. Yang kedua kan Mas, jadi yang kita baru mulai, otomatis kan kalah nih di pencarian sama yang berbintang-bintang. Nah, sementara harga kita juga nggak termurah. Nah, itu strateginya apakah memang pakai iklan atau mungkin rutin upload tiap hari atau bagaimana, Mas? Nah, yang pertama itu tadi dibenain dari tokonya tadi, pondasinya kan keunggulan toko dan produk gitu. Kita bisa menjelaskan kenapa kita harganya lebih mahal. Yang kedua, kita dorong pakai iklan supaya produk kita muncul di 2 teratas, sehingga kalau muncul di 2 teratas orang melihat iklan kita duluan dan dia yakin bahwa kalau beli di kita itu akan dapat nilai lebih gitu ya. Terus kalau produknya banyak nih, misal produknya nggak cuma kursi ya, itu diupload aja, atau kursinya modelnya nggak cuma satu ya, diupload semua aja biar tokonya kelihatan rame. Jadi ibarat toko offline tuh galerinya itu banyak gitu loh, orang bisa milih-milih ya, daripada tokonya cuma isinya satu gitu kan, dikiranya cuma bisa bikin kursi itu doang gitu. Jadi semua katalog yang pernah Bapak buat itu diupload gitu, dengan kata kunci yang banyak dicari ya gitu. Jadi nggak perlu diorder sendiri. Yang pasti diorder sama customer aja yang beneran. Atau misal yang beli di offline, Bapak arahin, oh Pak kalau kita lagi promo nih, kalau beli di Shopee dapat ini atau dapat diskon gitu. Biar oh ya udah saya yang biasa langganan jadi saya bantu deh gitu. Tapi ini memang dia beneran beli loh ya, bukan tapi dia beneran pengen beli, cuma biasanya dia belinya via WhatsApp, kita minta belinya via Shopee gitu. Kayak gitu caranya. Terus ini ada pertanyaan ya. Itu tadi jadi foto utama disarankan pakai flyer, ya pakai keunggulan, pakai bingkai, tuliskan keunggulan dan kelebihan produk dan toko. Bubble web, blog itu termasuk keunggulan karena di kompetitor kami ada yang bayar lagi. Ya, terus cuma beli produk nggak ada konsultasi pendampingan. Terus luas dan spesifik itu tadi cara kerjanya sudah ada. Ya, tinggal kalau masih pemula mending spesifik semua. Dia nggak kaget. Kalau ternyata 25.000 nggak untung, ya mentalnya buat ngiklan lagi itu masih ada. Terus apakah Mas Heri buka pelatihan jualan online? Ada ya, nanti searching aja nama saya di Facebook sama di Instagram. Terus mau tanya banyak produk yang dijual. Kalau saat ini cuma ada sekitar 5-10 produk ya. Ya. Nggak nyampe di atas 10 karena memang fokusnya di produk herbal ya. Kenapa nggak fokus satu produk? Fokus satu produk yaitu kategori kesehatan. Yang toko celana sirwal tadi ada sendiri. Ya. Closingnya kok sedikit. Nah, ini gini, produk program hamil ini pas. Jadi gini Mas, saya kan tadi jelasin tentang Google Trend ya. Di Google Trend itu ya, jadi saya kemarin tuh panen banget ketika lockdown ya. Awal lockdown itu sampai bulan sebelum Agustus ya. Itu banyak banget yang program hamil, sehingga pencarian saya naik, orderan saya mulai di atas biasanya gitu loh, tembus dari rata-rata penjualan di Shopee. Tapi setelah mulai Agustus September itu yang program hamil mengecil, baik saya ngiklan di Google maupun di marketplace ya. Jadi itu ngaruh ke orderan saya. Dan saya masa jualan dikit buka kelas ya monggo aja, saya nggak maksa teman-teman itu ikut kelas saya ya. Jadi monggo aja karena saya kan di sini ngajar aja gitu ya. Jadi
penjualannya dikit gitu, ya monggo aja gitu, nggak ada masalah kok, nggak ada paksaan juga. Yang penting aku jelasin kayak gitu. Jadi untuk produk kami yang program hamil itu trennya memang lagi turun ya. Jadi mungkin orang lagi takut hamil kali sekarang ya. Karena tahun lalu tuh bagus ya, tahun lalu aku sebelum ada corona itu bagus. Bahkan pas lockdown awal kemarin di Sisanke orang pada kerja di rumah langsung pada program hamil ya gitu. Kayak gitu ya teman. Tapi kayak ini loh, misal saya jualan mukena nih, ternyata saya lagi sepi, terus saya masa harus menampilkan orderan saya rame, ya saya apa adanya aja ke teman-teman gitu ya. Misalkan ini bukan orang sering beli mukena sih itu. Mas mau tanya, Oh. rekomendasi traffic di luar marketplace itu lewat apa ya Mas yang recommended dan tidak berbayar untuk kasus toko baru? Oh, cuma naikkan produk. Kalau di dalam marketplace ada naikkan produk tiap 4 jam. Kalau dari luar marketplace ya kita pakai sosial media, Mas. Jadi aktif posting di Facebook group ya. Jadi kita cari Facebook group yang berhubungan dengan produk kita. Misal jualan aksesoris HP gitu. Kita cari, misal kita pengguna Apple nih, kita cari komunitas-komunitas Apple. Kemudian kita pas jadwal di grup itu bisa jualan, kita kasih link ke marketplace kita kayak gitu. Terus jualan di Facebook Marketplace, kita bikin beberapa akun nih. Satu akun taruh Jakarta, taruh Surabaya, taruh Jogja, taruh Bandung misal. Nah, di tiap akun itu teman-teman bikin foto utama, itu bisa COD gitu. Nah, nanti kalau mau COD di mana? Belinya lewat Shopee kita. Nah, itu yang cara-cara gratisan. Ya, yang nggak pakai iklan di Google, Facebook, Instagram. Ya. Bisa OLX juga, misal iklan di OLX, pasang iklannya di Jakarta gitu. Ditaruhnya bisa COD, ternyata toko kita di Jogja. Ya, COD-nya lewat Shopee maksudnya, Pak, gitu. Itu cara-cara gratisan. Terus bikin review, ya, bikin video YouTube, ya. Ini bikin video YouTube mengenai produknya, misal unboxing, kemudian kalau Iqbal cara minum, ya, dosisnya dan sebagainya. Terus di dalam deskripsi video YouTube dikasih link ke marketplace. Di video YouTube kasih link ke website atau ke marketplace kita. Terus bikin TikTok, ya, bikin TikTok tentang itu sama. Bikin review atau tahu ya, review ya, maksudnya kita ceritain tentang produk kita atau ngasih tips-tips mengenai produk yang kita jual. Saya jualannya sepeda, ya kita sering sharing tentang sepeda. Nah, buat kamu yang hobi sama sepeda, cek deh toko kita, barangkali kalian membutuhkan lagi cari produk yang kalian butuhkan, itu ada di toko kami. Nah, kayak gitu. Traffic gratisan itu harus mainannya kreativitas dan faktor kali upload gitu ya. Kalau iklan kan nggak perlu banyak upload, udah dibantu sama iklan. Itu cara-cara gratisan. Ya, belum banyak situs-situs lain bisa buat numpang iklan kayak gitu, itu metode gratisan. Oke, makasih Mas jawabannya. Nah, gimana cara bakar iklan agar produk bisa cepat laku? Yaitu tadi urutannya dari awal sampai akhir seperti itu terus. Di toko kami juga seperti itu. Ya, jadi bukan bakar iklan ya sebenarnya ya. Kalau kita udah nemuin market dan tahu mana pasar yang tepat dengan produk kita, ya kita hanya iklan ke kata kunci yang cocok dengan produk kita. Contoh celana saya mahal nih, saya nggak akan iklan ke celana sirwal murah karena ada pernah iklan di situ nggak pernah laku. Karena saya memang nggak mainin orang yang pengennya murah, saya pengennya orang kualitas kalau beli produk kami. Itu. Nah, ini ada follow up-nya. Ya, kalau kelas online-nya itu modelnya nonton video ya. Jadi kalau kuat nonton video silahkan. Videonya itu ada yang 5 menit, ada yang 2,5 jam. Jadi kalau kuat nonton silahkan. Nanti saat ditonton, dipraktekin, baru boleh tanya jawab gitu. Jadi ditonton dulu, jangan tanya dulu. Modelnya ya dipelajari dulu. Nah, perang harga termasuk konsekuensi. Ya, kalau nggak pengen perang harga, bangun brand. Dan jangan tergantung sama marketplace, tapi pakai yang lain juga.
Terus saya punya reseller konsumer misal order karena free ongkir. Kalau misal saya punya MPL dropship, nah ini nggak bisa dropship di marketplace, nggak bisa ya, karena nggak bisa ada dua resi yang sama di satu marketplace. Ya, jadi cuma bisa ya dia cuma bisa order lewat WhatsApp. Atau kita nggak dapat rating juga kalau via WhatsApp. Tapi kalau dia dapat orderan di Shopee, terus order di Shopee kita itu nggak bisa. Ya. Dan kalau order di marketplace lain yang bisa resi fisik kan cuma pos, yang lain udah otomatis semua resinya. Jadi ya nggak bisa diinput juga. Dia mau ngirim di Shopee-nya nggak bisa karena nggak ada resinya. Dia harus bikin resi sendiri tanpa ya repot. Oh, kalau toko sirwalnya saya sendiriin karena memang bangun brand. Kalau yang toko ini bukan toko buku ya, saya toko Iqbal, cuma ada jualan buku saya sama jualan bukunya Mas Latif gitu. Ya sekalian aja lah, kalau untuk buku cuma 2 nggak usah saya pisah tokonya. Terus jual casing HP, berat, lebar, panjang, tinggi produk, diisi berapa? Biar klik simpannya bisa diklik. Oh, setahu saya itu nggak harus diisi kok berat. Yang penting berat barangnya, misal casing HP kan biasanya 100 gram, sama babu web dan kardus ya dianggap aja 200, kayak gitu. Produk saya daster, kaos kaki, gamis. Gimana baiknya untuk tren buka toko Shopee? Ya itu dari awal dilakuin aja sampai akhir. Ya. Trennya ya dicek aja. Kadang jualan kaos kaki, gamis tuh larisnya bulan apa. Saya buka toko, stok tidak banyak, nggak apa-apa. Fokus aja ke yang beli produk Anda. Nah, cara naikin orderan di marketplace itu selain nambah kata kunci ya nambah produk. Misal kita udah tahu nih pakai satu produk, misal madu saya biasanya sebulan 200 gitu kan. Ya udah saya nambah yang lain, misal obat herbal yang lain. Oh, akhirnya orderan nambah sekian gitu. Tambah lagi produknya. Nah, kalau udah nanti tambah lagi tokonya. Misal punya cabang beneran di Jakarta. Jadi mewadahi pembeli-pembeli yang pengennya beli dari Jakarta lebih dekat gitu. Saya juga ada di Bandung gitu. Saya pasang toko di Bandung juga ada. Kemarin stok saya masih ada di Bandung. Pasang harga di MP dan di WhatsApp, harga beda sama aja. Kalau di kami harganya sama karena memang udah harga eceran terendah. Apa yang membuat Shopee kehilangan kepercayaan terhadap membernya sebagai toko online? Dan apa yang membuat Shopee nge-blacklist all shop kita? Shopee itu marketplace ya, mall online. Makanya dia harus menjaga kualitas dari penjualnya juga supaya pembelinya nggak kapok. Ya makanya yang suka nakal-nakal itu nanti akan semakin dipersulit sama Shopee ya. Misal orderan fiktif ya, itu kan mulai akan semakin dipersulit. Kemudian harga coret palsu dinaikin dulu baru dimurahin, itu produknya bisa keblokir kayak gitu. Ya kita ikutin aturan aja lah biar ekosistem itu baik gitu. Satu KTP satu toko gitu. Barang yang sudah laku bambangnya boleh diubah-ubah, tergantung ya. Kalau barangnya sama masih bisa, tapi kalau ganti barang biar kelihatan laku itu namanya biasanya kena itu. Karena Shopee juga punya data. Ya, misal jualan HP-nya Apple iPhone XR gitu kan. Tahu-tahu iPhone 12 masuk terus diganti gambarnya iPhone 12 kayak gitu. Itu bisa kena itu. Iya, betul. Ada lagi udah 2131. Jadi kualitas di marketplace akan terus ditingkatkan teman-teman. Di Facebook juga kan sekarang lagi badai AME ya, banyak yang kena AME ya. AME itu apa? Nggak bisa ngiklan, Ads Manager error gitu. Karena dianggap ada yang melakukan pelanggaran gitu iklannya. Di marketplace juga sama, kalau dianggap merusak ekosistem ya akan dipersulit gitu. Bedanya buku dengan kelas online, kalau buku itu teman-teman belajar menggunakan memegang sesuatu ya, cocoknya buat teman-teman yang kinestetik, cara belajarnya tuh suka misal coret-coret gitu kan. Kalau kelas online tuh seneng nonton video dan dengerin ya.
Ya biasanya kalau Zoom kayak gini yang nggak cocok tuh ngantuk. Dia nggak cocok biasanya belajar pakai video gitu. Cocoknya di kelas offline, ngeliat langsung, bisa konsen. Ya. Terus kalau di buku itu juga udah ada tutorialnya gitu. Tapi kalau di kelas online memang lebih detail karena kita materinya bisa ada yang sampai 2,5 jam. Dan ada hampir 30 video yang panjang-panjang ya, mulai setengah jam sampai 2,5. Nah, itu kalau kuat ya silahkan. Kalau nggak kuat ya jangan dipaksain. Gitu. Dan memang untuk pemula juga bisa, yang baik yang stok maupun dropship juga bisa. Yang udah main juga boleh. Ya moga-moga dapat sesuatu dari apa yang kami praktekkan gitu. Dan ada beberapa yang nggak bisa kita share di YouTube ya, karena nanti kalau kita share di YouTube nanti Shopee ngubah ya, marketplace tuh ngubah, oh celahnya tuh ketahuan gitu. Itu yang nggak bisa kita share di YouTube dan materi malam ini, karena nanti jadi ketahuan terus dirubah, celahnya dia ketahuan gitu loh. Celahnya ini bukan ngakalin ya, cuma oh ini cara saya udah kebaca nih, cara saya ngambil profit besar-besaran di iklan gitu. Nah, karena bisa menghemat iklan. Tuh. Barang yang sama apakah boleh diupload berulang judul deskripsi dengan harga yang berbeda? Ya kalau nggak ketahuan bisa gitu jawabannya. Ya, soalnya fotonya harus beda itu. Iya, betul. Saya memang ya mahal sama murah itu kan tergantung kantong ya. Itu tadi ya. Relatif ya, karena kan di dalamnya ada video ya, nggak ada paksaan gitu. Jadi sesuatu itu dianggap mahal ya silahkan, murah ya sekian. Apple itu murah bagi yang bisa beli gitu. Kalau yang nggak bisa ya bakal bilang mahal. Jadi nggak perlu bilang harus jual ginjal gitu. Ya kalau nggak mampu beli ya nggak usah dipaksain, sesuai kebutuhan aja. Karena toh dia hari ini viral ya, jualan smartphone nggak pakai kepala charger terjual 2 juta unit dalam waktu 1 hari per order gitu. Gitu ya. Jadi ya silakan, nggak ada paksaan, mau jadi muridnya siapa boleh, mau belajar ke siapa aja boleh. Ya, seperti itu. Oh ya, minimal kontang produk kalau di saya 30.000 ya. 30 sampai 40.000. Jadi yang 10.000 nanti buat iklan. Jadi 30, saya ngelihat satu produk saya terpacking itu minimal untungnya kalau sebotol berarti 30.000 gitu. Kalau 2 botol yang dalam 1 bungkus ya 60.000 gitu. Karena yang 7.500 sampai 25.000 itu biasanya buat iklan. Itu. Dan banyak kok sebenarnya produk-produk yang tetap untungnya bisa gede. Nah, kalau untungnya nggak bisa gede, teman-teman bikin paket sekilo muat berapa, nah kayak gitu. Sekilo misal muat 10, biar dalam 1 kilo orang beli 10, 2 kali 10 ya, jadi 20.000 juga gitu kan. Jadi belinya jangan cuma 1. Misal jualan nasi kebuli kan variannya ada bukhori, mandi dan macam-macam. Nah, sekilo muat 5, 1 bungkusnya untung 5.000 ya juga 25.000. Atau bikin paket, misal kalau saya paket madu pria segini, madu wanita segini. Nah, itu tadi biar untungnya jadi di atas 60.000 misal, nggak cuma 30.000. Itu. Beli bukunya bisa lewat Shopee ini ya, shopee.co.id/sowellshop ya. Di toko saya ini tadi. Dan nanti ada grup Telegramnya. Dan ada video tutorialnya juga. Maaf ya Pak, jadi promosi. Nggak apa-apa. Ya ini nanti di sini ya. Nah, ini linknya. Nah ini monggo. Sudah ada desainnya juga gitu. Dan kalau ada update materinya diupdate di halaman tertentu dari buku tersebut, ada link ke website gitu. Memang kita nggak jual sekedar buku ya, tapi more than sebuah buku. Ada lagi teman-teman? Kalau udah cukup. Biar nggak ada yang raise hand.
Nah, nanti yang bisa nonton juga yang kemarin live saya juga hampir mirip, tapi pertanyaannya lebih banyak kemarin sampai gimana timnya gitu kan, mana yang direkrut duluan kemarin kayak gitu. Itu di live sama KPMI tadi malam. Gak ada ya kira-kira? Ada yang nanya Mas di chat itu Mas, Kak Welian mau Ya. nanya itu. Ya, belanja produk saya frozen food dijual marketplace, Shopee, supplier jual harga ejek tengah di bawah agen. Oke. Oh, jadi gini, saya itu kan kalau dapat suatu produk itu saya tes dulu, saya jual di marketplace. Kalau memang dengan saya tambahin bumbu-bumbu tadi lah, gratis ini, tetap nggak ngangkat, ya memang solusinya ganti produk. Kalau kita nggak mampu bersaing ya kita ganti produk aja. Masih banyak kok gitu. Kalau memang nggak mampu bersaing dan nggak dapat untung, ya mending ganti produk aja. Seperti itu. Kita nggak nemuin keunggulan toko kita, produk kita, ya ganti produk aja, mending nggak usah dipaksain. Seperti itu kayak. Ada lagi teman-teman? Ini ada yang nanya jualan parfum gimana cepat laku. Lah balik lagi parfumnya itu harus spesifik ya, jangan kata kunci parfum doang, tapi parfum apa titik-titik di belakangnya. Nah teman-teman fokus aja ke kata kunci yang cocok dengan produknya. Ya terus ketahui bahwa orang beli di parfum tuh beli karena apa sih, wanginya lah, mereknya atau apa gitu dan sebagainya. Nah itu fokus di situ. Jadi bukan jualan ke semua orang yang ngetik parfum, tapi ya parfum titik-titik yang spesifik ya. Terus akhirnya ada yang nanya tentang tim. Mas Ardi. Ya. Mas Ardi. Jualan itu cuma alungnya tuh cuma kayak gini loh. Tak. Saya share screen. Nah, jualan itu cuma alungnya kayak gini teman-teman ya. Nah, kita cari produk, terus bikin strategi biar produknya laris. Ya, dari ngelihat jumlah penjualan, kompetitornya, terus kita menentukan keunggulan toko produk kita, terus dari finance budgeting nih. Menarik kalau nggak ada yang cari sama aja, gitu. Nggak terlaris tapi ngaku-ngaku terlaris itu juga gimana gitu ya. Terus lanjut ini ada HRD mungkin belum punya tim ya. Ini kalau yang punya modal udah langsung ini. Oh, misal dari finance kita pengen target 100 juta, timnya berapa? Maksimal 5. Ya kita ngerekrut apa dulu? Oh, ada tim iklan, tim deal maker, akuntan, packing ya. Terus yang repeat order. Terus kalau ini udah bisa jalan, ada SOP-nya, ada KPI-nya, standarnya, ya pilih salah satu untuk jadi pemimpin. Terus bikin bisnis baru gitu aja. Alurnya cuma kayak gini kok. Ya ada yang iklan, ada yang balesin, ada yang nyatat, ada yang packing, ada yang bikin customer repeat order. Ya alurnya cuma kayak gini. Di marketplace juga alurnya cuma kayak gini. Ya cari produk, bikin toko, editing foto, upload, kayak gini. Nah bangun database, biar repeat order di WhatsApp, bangun tim. Ya cuma dua ini aja bisnis. Kalau ini di global, kalau ini salah satunya di marketplace. Gini doang bisnis itu. Yang susah menjalaninya. Nyari orang yang bagus di finance, di HRD, di iklan, di ini. Kalau belum ada ya kita semua dari awal sampai akhir. Terus dilepas satu persatu. Kalau saya dari packing dulu ya. Saya udah jelek banget packingannya, udah lama nggak packing gitu. Ya. Terus CS dulu, marketingnya masih kita. Terus CS-nya udah ada yang jago, terus kita mulai ajarin marketing, dilepas marketingnya. Akhirnya terakhir kita cuma pegang finance, budgeting sama yang rekrut. Nah, kita udah kalau enggak ya cari yang jago, punya HRD, cuma punya finance. Kita apa? Tugasnya cari produk, ya, bikin bisnis baru atau launch produk baru itu tugasnya business owner. Kata Coach Fahmi. Itu. Mau kayak gini kok bisnis.
Dan biasanya kalau yang punya bisnis ya semua itu udah ngalami ya. Kalau toko online kayak gini caranya. Saya ya pernah ngiklan, pernah ngejasin, pernah nyatetin, pernah packing, sama aja. Nah, inilah yang kita pecah kerjanya satu-satu. Jadi di list pekerjaan yang setiap hari mengganggu kita itu apa? Bukan mengganggu ya, rutinitas. Contoh bayar iklan, kasihkan ke tim ini, packing, kasihkan ke sini gitu. Jadi pekerjaan teknis yang kita itu dilepasin satu-satu, dipotolin gitu. Itu caranya mendelegasikan. Itu diajarin. Gitu ya, udah nggak ada. Itu ya, kalau kata murah itu saya nggak pakai. Menarik kalau nggak ada yang cari sama aja. Nggak termurah ngaku-ngaku termurah, nggak terlaris ngaku-ngaku terlaris. Apa manfaatnya? Ya, lebih baik dikasih kata kunci yang dicari supaya traffic ke produknya jadi lebih banyak. Gitu udah 2143 kayaknya juga yang ngantuk tadi udah hilang dari peredaran. Tadi ada. Cukup ya. Nanti kalau kurang bisa tonton live satunya. Atau di YouTube juga banyak kok. Teman-teman kalau nggak ikut saya juga udah bikin gitu loh. Mas Willy. Ya. Nomornya yang 4545 belakangnya ya? Iya. Nomor WA-nya 4545 nggih. 25 4545 nggih. Iya, betul. Ya, saya share. Nah, ini nomornya Mas Willy saya share. Nanti kalau mau lebih lanjut hubungi Mas Willy, nanti bisa WA. Nanti bisa lebih intens dengan Mas Willy. Kalau perlu ikut kelasnya malah lebih bagus lagi. Biar makin pinter jualannya, makin laris gitu kan. Amin. Jangan tanya saya nggak tahu nanti. Gitu, ada lagi teman-teman yang mau nanya, kayaknya udah clear ya Mas ya? Insya Allah Pak. Kalau kurang ya nanti bisa lewat Facebook, Instagram, ya. WhatsApp. Iya, ada itu di share nomornya Mas Willy. Gitu Mas Sarif, tidur gak Mas Sarif ini? Mas Sarif. Tidur. Orang ini. Wah, topal ini. Gitu, terima kasih. Saya closing ya Mas Willy ya. Silakan semua untuk malam ini. Terima kasih banget Mas Willy. Jazakumullah khairan katsira untuk materinya. Semoga jadi amal jariahnya Mas Willy. Teman-teman yang lain. Semoga makin laris jualnya Mas Willy, makin berkah yang pasti. Amin. Makin berkah, makin banyak timnya. Teman-teman yang lain yang sudah mengikuti, terima kasih banget. Supron semuanya ya. Semoga semua yang mau jualan juga laris. Amin. Yang mau belajar lagi silahkan nanti lanjut ke PA juga boleh dan yang lain-lain. Terima kasih banget. Saya closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Matur nuwun loh Mas. Jami. Ya, sama-sama. Ada yang mau ngobrol bebas silakan. Mas, terima kasih. Mas yang lain, Mas ini mana Mas Arif ini orangnya? Oh, punya rumah malah hilang ini. Turu iku paling turu. Turu malah lagi. Mah turu. Pak Ahmad. Yap. Sudah di rumah. Saya di kantor ini. Oh iya, sudah di kantor aja. Saya kerja. Saya ini di kantor ini. Ya karena apa? Zoom ini. Wah, sampai turun ke kota ya Pak ya? Sinyal di rumah nggak ada ya Mas. Sinyal di rumah nggak ada ini. Saya diketawain Mas Fikri itu tadi. Gara-gara sinyal di rumah nggak ada. Kangen Pak Ahmad. Aja kayak wong susah Pak, tinggal fasa aku video. Masa nggak nyandang video? Udah ada kemarin cuma dikasih slot 8 dipakai tetangga setelah berdaftar itu kan. Oh. Mau bikin tower sendiri di rumah nanti setelah ini misalnya. Itu ada Mbak Sylvia yang kata itu mau Ya. Biar Pak Ahmad nggak kebanyakan di jalan gitu. Banyak istirahat ya. Saya kantor juga Mas. Itu ada lagi nih yang mau ngobrol. Mas Arif kemana Mas Arif ini yang punya rumah ini? Ya saja sampai.
Mas Willy, Ya, kalau sorry tadi yang pertanyaan kedua aku sempat lost sinyal. Berarti memang kalau toko awal memang paling cepat harus di-push pakai iklan ya Mas ya? iya. Dan nanti kan kita dapat data tuh yang nyari berapa orang, ya kan? Kalau pakai pencocokan spesifik kan detail. Yang searching itu ya sejumlah itu gitu. Oh dari sekian, yang klik sekian, yang tanya-tanya sekian gitu. Yang jadi beli sekian kalau ada pembelian. Karena kalau masih awal dia ada di bawah-bawah posisinya. Harus kita angkat ke atas. Salah satu caranya dengan naikkan produk tiap 4 jam. Ada 5 produk itu kalau diklik terbaru biasanya punya kita muncul. Itu Shopee sama Tokopedia sama ya? Bisa di-up gitu semua ya? Cuma Shopee. Kalau Shopee. apa pushnya bayar, naikkan produknya bayar. Kalau Tokopedia udah nggak ada. Udah lama banget dihilangin. Sudah cari duit. Ya, Sudah nyari duit. ya, iklan. Oke. Pakai yang edisi berbayar ya Mas ya. Yang tadi itu Shopee kan ada budget 25.000. Ya betul, itu saldo iklan kayak pulsa sistemnya, kita top up dulu. Kalau ada yang klik baru bayar. Mirip-mirip FB Ads ya. Iya, tapi kalau Facebook Ads kan jangkauan namanya. Jadi kita ngiklan ke berapa orang, nah dengan biaya sekian. Tapi kalau marketplace itu tadi, kalau yang nyari banyak sehingga yang ngeklik iklan kita banyak, biaya iklan kita bisa lebih cepat habis. Tapi kalau pas yang nyari sedikit kayak produk saya bagusan, karena orang mungkin lagi nunda program hamil gitu kan, nah ya akan pengaruh ke ya juga penjualan, klik ke iklan dan biaya iklan dan penjualan produknya juga. Assalamualaikum Mas, mau tanya dong. Waalaikumsalam. Kalau saya kan tinggal di Belanda, itu bisa nggak? Misalkan saya kalau bikin akun Shopee gitu. Android-nya harus dirubah settingan lokasinya biar Apple Store-nya Apple Store, Play Store ya. Ya app supaya nanti muncul Shopee. Play Store-nya ya. Android terus. Cuma kalau barangnya dikirim dari luar negeri, ekspedisinya ada nggak di sana yang bisa? Enggak. Ya, berarti kan tokonya tetap di Indonesia walaupun di setting. Pokoknya saya ini aja maksudnya dropship aja. Bisa. Jadi settingnya dari Belanda bisa. Oke. Ya, asal kalau pakai aplikasi ya Androidnya di setting lokasinya. Kalau website ya tinggal masuk tadi shopee.co.id sama shopee.co.id untuk penjual. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Mas mau tanya, untuk produk Mas Welly yang herbal itu di iklan di FB Ads itu diarahkan marketplace tidak ya Mas linknya? Mboten. Jadi tetap ada dua tipe, iklan pakai WhatsApp dan pakai form. Ya. Nah, itu kalau mereka nggak yakin baru dikasih marketplace. Ya. Jadi pilihannya COD atau marketplace. Kalau nggak yakin, kalau biar yakin, biar langsung transfer ya. Kalau transfer langsung itu gratis ongkir. Tapi kalau COD malah biayanya lebih mahal. Kalau di marketplace juga nggak gratis ongkir. Itu caranya. Kan iklannya paling mahal di Facebook Ads kalau kami. Facebook Ads dan Instagram Ads. Ya ini ya, clear ya. Saya izin pamit dulu nggih. Ya, sama-sama. Ya, ini. Terima kasih. Saya mau ngokos nggak bisa ini. Sampai yang ketemu rumah di Jogja. Ya, aku di Jogja. Atau gue di Jogja. Oh iya, cuma bisa live meeting ya ini ya, kalau bukan host utama ini. Host utama tidur kayaknya ini host utamanya. Di sekolah aja Pak. Atau kita semua live ya nanti. Ya, itu aja. Ya, kita bareng-bareng live ya. Ya. Terima kasih teman-teman Mas Eli. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Willy. Sama-sama.
Oh, wis orang udah. Serampungan Mas Arif. Malah turu. masih di mod dirimu. Baru melek. Oh, alah.